Ketika Bilal itu disiksa oleh Umayyah dengan dicambuk, dipukul, kemudian ditindih batu di tengah terik padang pasir yang begitu panas. Yang terucap dari mulut Bilal tidak ada lain adalah kalimat tauhid. Ahad, ahad, ahad. Maksudnya adalah Allah yang Maha Ahad. Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Tentu semuanya kita tahu, karena nama Bilal bin Rabah ini adalah nama sahabat yang populer, terkenal sebagai seorang sahabat yang pertama kali mengumandangkan adzan pada masa Nabi Muhammad SAW. Semuanya juga tahu karena sejak kecil di bangku-bangku sekolah dasar, di madrasah diniyah, di mana saja selalu dikisahkan tentang kisah seorang budak yang berkulit hitam, kurus, tinggi, rambutnya lebat, agak ada rambutnya kalau bahasa Jawanya godek, tapi tidak begitu lebat. Yang awalnya dia seorang budak, kemudian menjelma menjadi salah seorang sahabat yang agung karena kekuatan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal sebelum dia menjadi orang Islam, awalnya dia hanya seorang budak. Bapak ibunya budak, kemudian dia adalah anak seorang budak. Budak pada zaman Arab waktu itu dia tidak berhak atas kehidupannya. Dia tidak punya masa depan, dia tidak punya bahkan hak milik yang ada dirinya. Dirinya sendiri pun adalah milik majikannya. Terserah majikannya mau menjual, mau menyuruh apa saja, itu terserah majikannya. Jadi seorang budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki masa depan. Hari-hari Bilal bin Rabah tidak ada lain kecuali hanya ditugaskan untuk menggembala unta. Dia seharian penuh, pagi, siang, sore, setiap hari menggembala unta. Jadi kehidupannya hanya berbatas pada itu saja. Dan upahnya dari menggembala unta seharian itu hanya 2 genggam kurma, sangat sedikit. Nah, kemudian Bilal bin Rabah ini kan dia adalah seorang budak dari salah satu tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dan juga teman-temannya termasuk Uqbah itu adalah orang-orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari di rumahnya Umayyah bin Khalaf itu bersama teman-temannya membicarakan tentang sosok Muhammad, tentang bagaimana dirinya, tentang kekesalan mereka terhadap perkembangan Islam, tentang penentangan mereka terhadap akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap hari dibicarakan di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Lah, samar-samar Bilal bin Rabah itu ya mendengarkan percakapan itu, karena setiap hari sering mendengar sehingga semakin penasaran tentang sosok Nabi Muhammad SAW itu. Sebenarnya orang kafir sendiri, mereka itu dalam obrolan itu dia mengakui sebenarnya Muhammad itu tidak pernah berdusta, Muhammad itu juga bukan penyihir, Muhammad itu juga bukan orang yang dunun, yang akalnya hilang, bukan. Tapi mau gimana lagi, kita harus memfitnah Muhammad supaya dirinya tidak menggeser agama leluhur dan supaya kedudukan orang-orang kafir ini di mata masyarakat tetap terhormat. Karena Islam mengajarkan tentang kesetaraan, sehingga kalau mengikuti agama Muhammad, kemudian akhirnya kedudukan mereka jatuh di hadapan masyarakat. Lah, hal-hal seperti itu terdengar setiap hari oleh Bilal bin Rabah. Nah, berikutnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bilal bin Rabah akhirnya menyatakan diri masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tentu dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi masuk Islamnya Bilal bin Rabah ini kemudian diketahui oleh masyarakat Quraisy
dan kemudian menjadi bahan ejekan bagi Umayyah bin Khalaf. Itu lihat itu Umayyah bin Khalaf, dia membenci Nabi Muhammad tapi dia sendiri punya budak yang mengikuti agama Muhammad. Itu membuat Umayyah bin Khalaf malu, marah luar biasa kepada Bilal. Sehingga Bilal itu Umayyah itu menyiksa Bilal bin Rabah dengan sangat kejam. Dia memerintahkan beberapa algojo, ibaratnya orang yang disuruh untuk menyiksa Bilal. Tujuannya hanya satu. Tujuannya agar Bilal bin Rabah itu mau keluar dari agama Islam dan mengucapkan kalimat kekufuran, mengakui Tuhan-Tuhan yang dahulu, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya itu. Nah, ketika Bilal itu disiksa oleh Umayyah dengan dicambuk, dipukul, kemudian ditindih batu di tengah terik padang pasir yang begitu panas, yang terucap dari mulut Bilal tidak ada lain adalah kalimat tauhid, ahad, ahad, ahad. Maksudnya adalah Allah yang Maha Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Terus ketika disiksa, yang keluar dari mulutnya adalah ahad. Teman-teman sekalian, penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah itu tidak hanya sekali, dua kali, tidak hanya sehari dua hari. Jadi Bilal itu disiksa dalam sehari dalam terik panas, kemudian kalau sudah malam dia diikat di satu tiang, kemudian lehernya ditali, nanti paginya disiksa lagi, terus pernah sampai dibuat diarak sama anak-anak kecil, dipermalukan dan seterusnya, sampai akhirnya algojo yang diperintahkan oleh Umayyah itu untuk memaksa Bilal keluar dari Islam itu sampai kesal sendiri, sampai dia capek sendiri. Akhirnya mereka hanya mengatakan pada Bilal, Bilal, kita sudah sangat capek menyiksa kamu, tapi kamu tetap keras kepala mengikuti agama Muhammad. Sudah gini aja Bilal, kamu nggak usah keluar dari Islam nggak apa-apa, tapi tolong sebut salah satu nama Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat atau Hubal. Pokoknya sebut aja salah satu itu, kamu sudah saya bebaskan. Tapi Bilal tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad. Itu orang algojo yang suruh menghajar Bilal itu tambah marah lagi. Karena mereka sudah kehabisan akal, sudah kehabisan tenaga, nyiksa setiap hari, tapi Bilalnya tetap nggak mau keluar dari agama Islam. Dia hanya meminta mengucapkan salah satu nama Tuhan itu aja, ucapkan saja. Pokoknya kamu ucapkan, kamu sudah saya bebaskan. Tetap Bilal nggak mau. Dia hanya mengeluarkan kalimat ahad, ahad. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang itu sudah capek menyiksa Bilal, datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar tergerak hatinya, karena biar bagaimanapun Bilal bin Rabah ini adalah saudara seiman, maka Abu Bakar meminta kepada Umayyah untuk menjual budak ini, Bilal bin Rabah ini, sehingga Abu Bakar menebusnya. Lah, Umayyah bin Khalaf itu seperti orang yang diibaratkan seperti orang yang mau tenggelam tapi kemudian ada yang menyelamatkan. Dia itu punya budak yang masuk Islam itu sudah sangat malu banget. Lebih malu lagi dia memaksa untuk keluar dari Islam tapi nggak berhasil. Lebih malu lagi dia sudah menghajar seperti itu hanya untuk meminta Bilal mengucapkan salah satu nama Tuhannya itu aja. Itu nggak berhasil juga. Jadi Umayyah itu sudah malu banget. Lah datang Abu Bakar mau membeli budaknya itu, Umayyah senang banget. Oh, beli aja. Akhirnya Abu Bakar menebus Bilal bin Rabah sehingga merdekalah Bilal bin Rabah. Ketika Abu Bakar mengajak Bilal bin Rabah untuk pergi dari tempat itu, masih saja Umayyah bin Khalaf itu mengucapkan, wahai Abu Bakar, seandainya engkau menawar budak tercela ini, budak hina ini, kata Umayyah, dengan harga satu uqyah. Satu uqyah itu sekitar 40 dinar. Pokoknya harga yang murah banget. Kamu tawar dengan harga yang murah sekalipun mesti saya berikan, karena ini budak yang tidak berguna. Ini kan nada ngece kan, nada menghinakan Bilal dan juga ngece terhadap Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dia membalas itu. Wahai Umayyah,
Kalau seandainya engkau menawarkan Bilal ini dengan harga yang 100 rupiah, dengan harga yang sangat tinggi, sangat mahal, pasti aku akan membelinya. Ini ecean Umayyah bin Khalaf ini dibalas dengan Abu Bakar, kalau seandainya kamu menawarkan dengan harga yang tinggi sekalipun, pasti akan aku beli. Karena saking berharganya saudara sesama iman. Karena saking berharganya Bilal bin Rabah di mata Abu Bakar, karena Bilal bin Rabah sudah di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirinya mahal. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Islam sudah mulai berkembang, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ada syariat untuk mengumandangkan adzan. Nabi kemudian tidak memilih Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya untuk mengumandangkan adzan. Nabi tidak memilih Abu Bakar sebagai mertuanya. Nabi tidak memilih Umar, tidak memilih sahabat-sahabat pembesar sahabat atau sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, enggak. Tapi Nabi justru memilih mantan budak yang dimerdekakan Abu Bakar, orang yang sebelumnya tidak dihargai, orang yang kalau seandainya dia tidak masuk Islam kemudian mati dalam keadaan budak, namanya tidak akan dikenang oleh siapapun, sudah akan hilang begitu saja. Dipilih oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan yang pertama kalinya. Nah, ini adalah sebuah kehormatan yang besar yang diberikan kepada sahabat Bilal bin Rabah, yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW itu welas asih. Beliau menunjuk satu tugas penting, mengumandangkan adzan, tidak memilih orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi, tapi beliau malah memilih Bilal bin Rabah sebagai pengumandang adzan pertama.